Aryatadah ingin berdiri, tetapi rasa nyeri di ulu hati hingga Aryatadah duduk kembali. Yahwiyat Raja Dewi Maharajasa berkata, "Tidak apa-apa, Paman. Silahkan Paman berbicara sambil duduk." Aryatadah berkata dengan didahului suaranya dengan batuk, "Hamba Tuan Putri Prabu, tak hanya karena usia dan kesehatan hamba, tetapi ke depan membutuhkan tangan yang lebih kekar dan orang yang mampu bekerja lebih keras untuk kesejahteraan dan kejayaan Majapahit. Oleh karena itu, hamba memohon diperkenankan untuk lengser dari jabatan hamba sebagai Patih Amangkubumi. Selanjutnya, silahkan Prabu Putri memilih siapa orang yang pantas menjadi pengganti hamba." Kedua Prabu Putri rupanya telah mengambil sebuah kesepakatan. Srigit Raja melangkah mundur untuk memberikan kesempatan kepada Dyahwiyat Raja Dewi Maharajasa untuk berbicara. Dyahwiyat Raja Dewi Maharajasa berbicara, "Ada banyak orang yang hebat dan luar biasa yang dimiliki Majapahit. Mereka yang dicalonkan tak seorang pun yang diragukan pengabdiannya kepada Wilwatika. Dalam memilih Mahapati yang baru, Majapahit mempertimbangkan hal itu pula. Yang akan dipilih menjadi Mahapati haruslah orang yang hebat, orang yang mau bekerja keras." Dyahwiyat kembali melanjutkan berdoa, "Kami memutuskan, demi membangun Majapahit yang besar, Majapahit yang jaya dan gemilang, diperlukan tangan yang kukuh, kuat dan kekar. Majapahit menunjuk Gajah Mada." Pada awalnya, suasana terasa damai, namun semakin lama, semakin ramai menyebabkan balik tersebut bergoyang keras. Panggilan Gajah Mada menyebabkan hening beberapa jenak. Namun keheningan tersebut menjadi sorak-sorak dengan tepuk tangan yang diawali oleh Bayangkara Kendit Galih. Wajah Mahamantri Halu masih tampak pucat, karena dirinya masih merasa yakin dirinya lah yang akan diangkat menjadi Mahapati. Mahamentri Hino Dyah Janardana tidak pernah menyangka jika orang yang dipilih sebagai Mahapati berasal dari daerah yang sama sekali tidak terduga. Orang yang pertama berbahagia yaitu Mahamentri Sri Kandiah Mano yang akhirnya melihat orang yang dijagokannya benar. Seandainya Aryatadah tidak menyebut Gajah Mada, Aryatadah akan menempatkan dirinya untuk ikut bersaing. Namun ketika Dyah Mano mempunyai perhitungan, tidak ada seorang pun yang bisa menandingi Gajah Mada dalam pemilihan penjabat baru Mahapati. Pasukan Bayangkara dan prajurit kalangan muda bersorak-sorak bahagia. Senopati Manduro dan Senopati Harya Teleng akhirnya harus menerima kekalahan dengan ikhlas. Senopati Harya Teleng dan sejawatnya dari Kesatuan Sapu Bayu itu melihat bahwa Gajah Mada memanglah sosok yang paling tepat untuk menduduki jabatan Mahapati. Dyahwiyat Raja Dewi Maharajasa berkata, "Kakang Gajah Mada, berdirilah." Gajah Mada berdiri dan melangkah untuk menghadap Prabu Putri Dyahwiyat Raja Dewi Maharajasa, yang senyum berseri mengalungkan samir berwarna kuning, disambut dengan tepuk tangan gemuruh penobatan yang dilakukan pada hari itu. Mantan Mahapati Aryatadah dan Menteri Sri Kandiah Mano tersenyum senang dan tak henti menepuk tangannya. Dyahwiyat Raja Dewi Maharajasa berkata, "Silahkan jika Kakang Mahapati Amangkubumi Gajah Mada akan berbicara." Menerima kenyataan itu. Namun saat mereka bertanya, mereka akhirnya menerima Gajah Mada yang pantas menjadi sosok ditinggalkan pendahulunya. Gajah Mada menduduki jabatan sebagai Mahapati, menyapa semua wajah yang hadir dan sedikit lebih lama ketika pandangan matanya menjara wajah R.A. Kembar. Gajah Mada menuntaskan pandangan matanya dari ujung ke ujung. Mahapati Gajah Mada berkata, "Majapahit terdepan haruslah merupakan Majapahit yang besar. Kebesaran itu bisa diraih melalui dua hal, yaitu satu dan bersatu. Semua orang harus merasa bersatu dan menjadi bagian dari yang satu. Majapahit harus bisa menggandeng dan memaksa negara-negara dari ujung bumi di sebelah timur ke ujung bumi di sebelah barat menjadi satu persatuan dan kesatuan. Itu sebabnya ke depan Majapahit harus bisa mengajak dan jika perlu memaksa negara-negara dari Onim di ujung timur sampai di ujung barat
untuk menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam satu dan bersatu. Dalam persatuan dan kesatuan di bawah bendera gula kelapa, di bawah panji-panji kebesaran Majapahit. Lanjut Gajah Mada dengan suara amat lantang. Untuk mewujudkan keinginan atas Majapahit yang besar, untuk mewujudkan mimpi kita semua, aku bersumpah akan menjauhi Hamukti Wiwaha. Sebelum cita-citaku dan cita-cita kita bersama itu terwujud, aku tidak akan bersenang-senang dahulu sebagaimana hakikat arti dari Hamukti Wiwaha. Aku memilih kebalikannya. Aku akan Hamukti Wiwaha sampai kapanpun, sampai Majapahit yang aku inginkan bersama menjadi kenyataan. Aku akan tetap berprihatin dalam puasa tanpa ujung, yang itulah hakikat dari sumpahku sumpah palapa, semata-mata demi kebesaran Majapahit. Gajah Mada berteriak, aku bersumpah tidak akan beristirahat, lamun hunus, kalah Nusantara insun, Amukti palapa lamun kalah ning gurun. Ring Seram, Tanjung Pura, Ring Haru, Ring Pahang, Dompo ring Bali, Sunda Palembang, samana insun Amukti palapa. Gajah Mada mempersilahkan kembar untuk maju atau menyerang terlebih dahulu. Lalu kembar mencabut kerisnya dan diayunkan menuju Mahapati Gajah Mada. Akan tetapi dengan ketangkasannya, Mahapati Gajah Mada berhasil menghindar dan mengambil senjata dari tangan kembar. Kembar berada dalam posisi terancam. Gajah Mada berhasil mengunci kepala RA kembar sehingga kembar tidak dapat mempertahankan dirinya akibat patah leher tersebut. Kini tersisa dua penantang lainnya, yaitu Banyak dan Warak. Majulah, tantang Gajah Mada. Lalu pada akhirnya Banyak dan Warak tersebut kebingungan untuk mengambil sikap. Gajah Mada berbalik dan berjalan menuju Witana. Lalu Mahapati Gajah Mada berjongkok dan memberi sembahnya. Mahapati Raja Mada pun kecewa karena Aryatada menertawakan irkarnya dan Kembar dengan akun. Yang menjadi kebingungannya adalah si Kembar menerima tantangan itu. Tiba-tiba wajahnya pucat dan nyalinya hilang. Kembar melirik Banyak dan Warak, tetapi mereka malah bingung. Tetapi semua mata tertuju kepada Kembar, Lambar, Peteng, dan Tarawes karena mereka juga menertawakan irkar Gajah Mada. Akhirnya Kembar menyerah, dia dan teman-temannya mengangkat kaki. Semua yang duduk di pesawakan berdiri untuk melihat tontonan yang menarik. Gajah Mada hanya sendiri, entah apa yang dia lakukan untuk menghadapi mereka. Gajah Mada mempersilahkan Kembar untuk menyerang terlebih dahulu, lalu Kembar mencabut kerisnya dan menyayunkan menuju Mahapati Gajah Mada. Akan tetapi dengan ketangkasannya, Mahapati Gajah Mada berhasil menghindar dan mengambil senjata yang ada di tangan Kembar. Kembar berada dalam posisi terancam. Gajah Mada berhasil mengunci kepala RA Kembar hingga tidak dapat mempertahankan dirinya akibat patah leher tersebut. Kini tersisa dua penantang lainnya, Banyak dan Warak. Majulah, ucap si Gajah Mada. Lalu pada akhirnya Banyak dan Warak kebingungan untuk mengambil sikap.